Rahma dan Sinta Salsabila. Hook and hold. Hook and hold adalah metode untuk menarik perhatian peserta didik di awal pembelajaran dan mempertahankan perhatian mereka di seluruh proses pembelajaran. Hal ini dilakukan sebagai pendekatan minat dengan mempertanyakan ide-ide kunci dari pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak. Oke, jadi cara menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kerja itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan membuat kontrak belajar. Nah, contoh konkretnya itu ketika kemarin saya melakukan PPL di sekolah mitra itu saya membuat kesepakatan dengan peserta didik pada awal pembelajaran agar anak-anak bertanggung jawab menyelesaikan tugas dan bila tidak selesai maka tidak diperbolehkan istirahat. Atau biasanya apabila anak-anak itu melakukan keributan itu nanti akan ada konsekuensi yang mereka dapatkan. Yang kedua, model pembelajaran itu kooperatif. Contohnya ketika pembelajaran saya membentuk kelompok kecil yang berisi 4 anak. Di kelompok tersebut siswa bekerja sama untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Biasanya terdiri atas 8-10 soal dan saya memberikan instruksi untuk bergantian menulis dan juga saling membantu dalam menjawab soal. Lalu yang ketiga dengan menerapkan pembelajaran problem based learning atau PBL. Contoh konkretnya itu ketika pembelajaran bahasa Indonesia yang ketika saya praktikkan itu di kelas 1 pada materi Memo, siswa diminta untuk mengidentifikasi benda di lingkungan sekitar. Saya waktu itu menggunakan ini sebagai pertanyaan pemantik di awal. Lalu peserta didik diminta mengidentifikasi benda yang berawalan Memo. Setelah itu, setelah menyebutkan beberapa contoh, saya memberikan lembar kerja peserta didik berupa membuat kata berawalan Memo dan kata yang telah mereka tuliskan itu dibuat menjadi satu kalimat utuh. Setelah itu, siswa bersama kelompoknya mempresentasikan hasil kerja kelompok di hadapan teman-teman untuk didiskusikan apakah kalimat dan juga kata yang dibuat oleh kelompok itu sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki. Yang keempat selanjutnya yaitu menerapkan teknologi pada pembelajaran. Kita ketahui bahwa teknologi ini mampu meningkatkan motivasi dan minat peserta didik ya dalam pembelajaran. Ketika kita menggunakan teknologi, otomatis peserta didik akan lebih tertarik daripada kita tidak menggunakan teknologi, karena itu misalnya dengan menggunakan media basis IT akan lebih mudah. Contoh konkretnya, yakni saya menggunakan media berupa PPT, kemudian cerita bergambar dan video pembelajaran menggunakan LCD. Peserta didik menjadi tertarik untuk memperhatikan karena medianya audiovisual yang berwarna-warni, jadi mereka lebih tertarik untuk belajar. Selanjutnya, situasi yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar, menarik, konkret, dan sangat penting. Yang pertama, melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, pendekatan student-centered learning atau berpusat pada peserta didik akan membangkitkan semangat peserta didik untuk memecahkan suatu permasalahan. Guru menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Contoh konkretnya, yakni pada materi teks prosedur misalnya, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk menemukan informasi yang ada dalam sebuah kelompok. Kemudian pemilihan konten yang sesuai dengan konteks. Guru dapat memilih topik bahasan yang dekat dengan peserta didik. Nah, contoh ketika PPL mengajar di kelas 1 pembelajaran matematika dengan materi bangun ruang. Saat itu saya membawa beberapa contoh benda konkret bentuk bangun ruang. Kemudian meminta peserta didik untuk menebak bentuk bangun ruang apa, menebak bentuk bangun ruang pada benda yang saya bawa. Selain itu saya memberikan contoh benda-benda yang ada di kelas juga dan di lingkungan sekitar dan menebak bentuk-bentuk bangun ruang tersebut, misalnya almari berbentuk apa, kemudian meja berbentuk apa, buku berbentuk apa, dan benda-benda lain yang ada di kelas. Kemudian situasi yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting.
Contohnya pembelajaran berdiferensiasi. Penggunaan pembelajaran yang berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Contoh konkretnya yaitu pada kelas 4, guru sedang mengajarkan materi tentang satuan panjang. Peserta didik diberi soal asesmen diagnostik mengenai satuan panjang, kemudian peserta didik dikelompokkan berdasarkan hasil yang telah didapat. Misal pada kelompok yang sudah paham itu mengenai satuan panjang, paham sebagian, dan ada yang belum paham mengenai satuan panjang. Kemudian guru menyadari bahwa ada beberapa peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik tersebut, guru memberikan diferensiasi proses berupa penggunaan media visual. Guru menggunakan gambar, diagram, atau video untuk menjelaskan materi tentang satuan panjang. Media visual tersebut diharapkan dapat membantu peserta didik untuk memahami materi dengan lebih mudah. Selain itu, guru juga memberikan diferensiasi proses berupa penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Guru menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap peserta didik, misalnya metode ceramah, metode diskusi, atau metode praktikum. Metode pembelajaran yang bervariasi tersebut diharapkan dapat menarik minat peserta didik dan memudahkan mereka untuk belajar. Pendekatan student-centered learning yang diselaraskan dengan pendekatan TPACK. Pendekatan student-centered learning memberikan kesempatan bagi siswa untuk aktif berpartisipasi, menggali dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Melalui pendekatan TPACK, guru dapat memadukan teknologi dengan dengan pengetahuan pedagogis dan konten yang relevan, sehingga memfasilitasi pembelajaran yang bermakna dan berhubungan dengan kehidupan siswa. Contoh konkretnya, menggunakan kuisis atau PPT interaktif. Ketika menggunakan PPT interaktif, guru dapat membuat siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Contohnya, pada PPT ada pertanyaan-pertanyaan yang mengenai materi, kemudian siswa diminta menjawab. Ketika jawaban benar, nanti akan muncul emot bahagia. Sebaliknya, jika salah akan muncul emot sedih. Peluang yang mampu menopang minat pelajar atau terutama ketika keadaan sulit. Contohnya bisa menggunakan penggunaan ice breaking. Ice breaking dapat diterapkan guru ketika peserta didik merasa bosan atau ketika penyampaian materi yang kurang menarik bagi peserta didik. Contoh konkretnya, ketika pembelajaran bahasa Indonesia, siswa diminta mengarang cerita, itu akan cenderung siswa akan merasa bosan atau kurang minat, sehingga diterapkan ice breaking. Bisa berupa permainan atau senam-senam kecil, misalnya pada senam tari pinguin. Peluang yang mampu menopang minat belajar, terutama ketika keadaan sulit. Penggunaan teknologi, guru dapat memutar video yang menarik dan berkaitan dengan materi yang ingin disampaikan. Contoh konkretnya yaitu pada saat pembelajaran mengenai proses terjadinya hujan, guru dapat menayangkan video tentang bagaimana proses hujan dengan animasi sederhana yang menarik. Hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurang berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan. Yang pertama, kurang mampu mengambil resiko. Peserta didik yang tidak memiliki minat lebih pada pembelajaran akan cenderung menghindari dalam mengambil resiko yang berat bagi dirinya. Yang kedua, rendahnya imajinasi. Rendahnya imajinasi dapat disebabkan oleh kurangnya guru dalam memberi contoh, sehingga peserta didik akan mengalami kesulitan. Yang ketiga, kurang berani untuk bertanya. Guru perlu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berpendapat, bertanya, dan memberi saran pada kegiatan pembelajaran. Yang keempat, tidak mampu memutuskan. Ketidakmampuan peserta didik dalam memutuskan sesuatu dapat berasal dari peserta didik dalam mengelola kepemimpinan dalam dirinya dan peran dari orang tua serta guru di sekolah. Terima kasih.